Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal. Di sini saya ingin menjelaskan materi 3 dan 4, yaitu baru juga mulai. Hukum Gauss dan potensial listrik dan kapasitansi. Jadi kita ke hukum Gauss dulu. Jadi di sini pertama flux listrik. Jadi definisi flux dapat dianggap sebagai jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan. Secara matematis, flux listrik didefinisikan sebagai perkalian dot antara medan listrik dengan luas permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Seperti di gambar ini, dia menembus medan. Jadi pi kecil sama dengan integral I dikali I dA. Jika medan dan luas konstan dan bentuk sudut, maka pi kecil sama dengan E cos theta, di mana A adalah besaran vektor normal ke permukaan besar A dan arah normal ke permukaan. Tetanya adalah sudut antara I dan E. Nah, contoh soal, sebuah medan listrik dinyatakan dalam persamaan I sama dengan 2I tambah 4J. Tentukan flux yang menembus permukaan. Jadi A S sama dengan 10K, B S minus 10K. K ini anggapannya Z ya. Kalau ini X, J ini Y gitu. Nah, C nya S sama dengan 10J, D ya kalian lihat sendiri lah. Terus untuk solusinya kita menggunakan rumus integral I kali dA menjadi IS. Lanjut ke solusi contoh soal. Jadi kita menggunakan yang seperti di atas tadi. V kecil sama dengan I, A sama dengan ini masukin ini, E sama S nya. E nya kan tadi 2I tambah 4J, lalu masukkan S nya sama dengan 10K ya, jadi dapatnya 0 sampai seterusnya. Kita ngikutin rumusnya tadi aja. Lanjut, flux muatan Q permukaan terbuka S. Flux yang keluar dari permukaan S yaitu pi kecil sama dengan integral I ds. S ini apa lagi? Yang menembus dinding ya teman-teman. Lanjut, permukaan tertutup muatan Q di luar. Sama aja nih gambar-gambarnya aja ya, yang menembus bidang-bidangnya. Lanjut kita ke perhitungan flux Q di luar permukaan. Perhatian arah normal permukaan dan arah medan listrik flux total pada kubus mempunyai nilai. Ini I kecil sama dengan integral yang rumus tadi, masukkan, terus ini yang tadi tuh S, yang ini diganti jadi N, jadi I sampai bawah. Nanti ini theta 1 pi kecil kurangin lagi, terus tambah 0 kurangin 0. Lanjut, permukaan tertutup Q di dalam. Ini gambarnya. Perhitungan flux Q di dalam. Yang tadi lagi. Yang tadi itu bedanya di luar ya. Ya, yang tadi itu di luar, ini yang di dalam. Jadi hukum Gauss itu besar flux atau garis gaya listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding muatan yang dilengkup oleh luasan tertutup tersebut. Kalau ini disebut integral tertutup kalau nggak salah. I kali ds sama dengan Q per I0. Lanjut ke setaraan hukum Coulomb dan hukum Gauss. Gimana nih jelasinnya? Masukkan rumus yang identik.
menghasilkan rumus yang identik dengan hukum Coulomb. Coulomb menyatakan besar medan listrik pada jarak R dari muatan ini. Jadi integral E kali dA sama dengan Q per I0. Kita menggunakan hukum Gauss tadi yang ini. Lalu ikutin aja. Ya, ini kita pindah ruas ya kalau nggak salah ya. Terus ini I integral ditutup dA sama dengan Q per 0. I nya 4 ini didapat dari ini konstanta pi R kuadrat sama dengan Q pi I0. I nya sama dengan Q per 4 pi R kuadrat I0 sama dengan K Q per R kuadrat. Konduktor adalah bahan yang muatannya dapat bergerak relatif bebas. Biasanya ini adalah logam. Muatan berlebihan dengan tanda sama ditempatkan pada konduktor yang akan bergerak sejauh mungkin dari satu sama lain karena mereka saling tolak. Nih, untuk bermuatan dalam situasi statis, semua muatan berada di permukaan konduktor. Untuk konduktor bermuatan dalam situasi statis, medan listriknya adalah 0 di dalam seluruh konduktor dan tegak lurus dengan permukaan di luar. Lanjut ke bola konduktor pejal positif. Jadi tinjau suatu bola konduktor pejal dalam jari-jari R dan muatan Q. Jadi di dalam bola ini ada medan listrik di dalamnya R kurang dari R0. Jadi kita menggunakan integral I dA sama dengan Q per I0. I nya dikali 4 pi R kuadrat sama dengan 0. Jadi yang kita dapat adalah I nya sama dengan 0. Lanjut kita ke medan listrik di luar bola konduktor. Jadi untuk R lebih dari R, total muatan yang di lingkup permukaan Gauss adalah Q. Hukum Gauss untuk khusus bola konduktor konduktor pejal adalah integral tertutup I kali ds sama dengan Q per I0 menjadi I integral tertutup ds sama dengan Q per I0. Lanjut ke ini ya, menggunakan konstanta kan tadi namanya 4 pi R kuadrat sama dengan Q per I0. I sama dengan Q 4 pi I0 R kuadrat. Ini dipersingkat aja, sebenarnya ini ada lagi sama dengan 1 per berapa ya, 4 pi I0 kalau nggak salah ya. Terus sama dengan sama dengan Q per R kuadrat. Ini satunya dihilangin karena digabung ya. Lanjut ke bola isolator pejal. Isolator, muatan tersebar merata di seluruh volume isolator di dalam bola. Muatan yang di lingkupnya itu Q sama dengan R pangkat 3 per R besar pangkat 3 Q. Lalu kita menggunakan hukum Gauss, integral tertutup I kali ds sama dengan Q per I0. Lalu kita mendapatkan ini tadi, masukin yang dari bawah sini. Lalu ya dapat gini menggunakan konstanta. Jadi hasil terakhirnya adalah I sama dengan I 4 pi I0 R pangkat 3 Q. Lanjut lewat ya. Ini sama aja ya. Kalau ini medan di luar, kalau ini di dalam bola. Lanjut medan listrik pada bola isolator berongga. Apa ini? Bolong. Q nya sama dengan 4 per 3 V R pangkat 3 minus 4 pi 4 per 3 V R pangkat 3 1. Ini hitungannya bolong ya, maksudnya lalu menggunakan hukum Gauss tadi, I nya 4 per 3 VR pangkat 3 minus 4 per 3 VR 1 pangkat 3. Oke, samakan aja kayak tadi.
maka hasilnya dapat lebih segini. Pokoknya ngikutin rumus yang di atas. Dua bola jenis muatan beda. Bola tipis jari-jari A bermuatan 2Q di dalam bola tipis diletakkan bola pejal. Konduktor berjari-jari B dan bermuatan minus 3Q. Jadi RCB I-nya sama dengan 0. Medan listrik untuk daerah R kurang A ditentukan. Oh, maksudnya B ya, bukan R ya. Karena di sini bukan R tapi B. Dengan cara yang sama dengan contoh mencari medan pada bola pejal. Medan untuk RA-nya kita menggunakan permukaan gauss berbentuk bola karena muatannya adalah minus Q tadi ya. Minus Q kan? Ya, minus Q. Medan listrik akan mengarah ke dalam karena muatannya bersifat negatif kan tadi. Besarnya sama seperti sebelumnya. Jadi total muatan yang di lingkup permukaan gauss Q sama dengan 2Q tambah minus Q. Jadi sama dengan minus Q. Medan akibat muatan minus Q. Kita ngikutin rumusnya kumbus tadi, masukin sampai dapat sampai selesai. Lanjut kita ke medan listrik akibat silinder. Misalnya silinder konduktor berjari-jari R, panjangnya L dan bermuatan Q. Permukaan gauss berbentuk silinder dengan jari-jari R dan panjang L seperti kawat panjang tak berhingga. Untuk muatan positif medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat silinder. Untuk muatan negatif medan listrik berarah radial menuju sumbu pusat silinder. Nah, ini adalah permukaan gauss pada silinder. Permukaan gauss silinder, kita kan ingin menghitung medan akibat silinder panjang bola, maka kita ambil silinder gauss, saya sejajar dengan sumbu. Sumbu yang mana nih? Ke bawah ya? Ke atas nih? Karena medan listriknya ini ya tegak lurus ya, permukaannya silinder dengan besar konstan pada radius R. Kita mempunyai ini integral tertutup, lalu menggunakan ini ya, ikutin aja rumusnya tadi seperti yang gue bilang. Lalu medan listrik pada silinder konduktor pejal di dalam konduktor. Apa nih? Kok gini? Muatan yang di lingkup permukaan gauss sama dengan 0 karena pada konduktor muatan hanya tersebar di permukaan konduktor saja. Dengan demikian medan listrik di dalam konduktor I-nya sama dengan 0. Oke, ini materinya aja, kalian baca sendiri aja lah ya, gak usah aku dektikan. Ini menggunakan rumus lagi. Medan listrik pada silinder. Oke, ini menggunakan rumus lagi. Ini anggapannya merata di seluruh volume ya. Di dalam silinder pada jarak R kurangi R besar tadi, maka luas penampang muatan yang dilingkupi ini VR kuadrat, makanya volume totalnya VR besar yang kuadrat, maka muatan yang dilingkup adalah Q sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Menggunakan hukum Gauss, makanya kita mendapatkan ini dengan rumus hukum Gauss tadi. Lanjut ini yang kedua. Silinder isolator berongga, jari-jari dalam silinder A, jari-jari luar B, muatan Q dan panjang silinder L. Nah, untuk RA-nya E sama dengan 0 karena Q sama dengan 0. Grafik medan listrik akan bentuk garis lurus naik dari 0 sampai R sama dengan R1, lalu turun secara hiperbolik setelah melewati permukaan silinder. Lanjut kita silinder isolator berongga, di mana muatan tersebut merata dilapisi antara R lebih dari B sama muatan
Untuk ini kurang dari R kurang IB, dibuat permukaan gauge berbentuk silinder dengan jari-jari A ya pokoknya itu, dan panjang L. Muatan yang dilingkup adalah Q sama dengan P silinder, V gauge sama dengan ini masukin rumus anggapannya digabung lah ya. Ini kita menggunakan rumus yang bolong, makanya kuadratnya 2. Oke, P silinder bermuatan, masukkan yang bermuatan, lalu kita mendapatkan hasil yang ini. Nggak bisa kutandain lagi. Silinder isolator berongga, medan listrik untuk ini yang lanjutannya ya, A kurangi R kurangi B, integral tertutup lah, pokoknya inilah hasilnya. Hitung sampai bawah ini, inilah hasilnya. Lanjut, 2 silinder dengan muatan berbeda. Silinder penjel isolator ke jari-jari A panjang C dan bermuatan 3Q berada dalam suatu silinder berongga yang jari-jari dalamnya B, jari-jari luarnya D, panjangnya C dan bermuatan minus Q. Silinder isolatornya tadi kan 3Q. Kita tinjau, lanjut dulu kita ke 32. Di dalam isolator ini R kurangi A, Q sama dengan VR kuadrat C per ini rumus bolong ya, bolong. Kita masukin aja rumus-rumusnya tadi, maka inilah yang dapat. Di antara isolator dan konduktor, A kurangi R kurangi B, integral tertutup I ds. Ini masukin rumus yang tadi, menggunakan rumus yang yang bolong itu apalah namanya tadi. Dalam konduktor B kurangi R kurangi D, I-nya sama dengan 0. Konduktor dengan 2 permukaan akan mendistribusikan muatan sehingga total muatan antara permukaan dalam dengan muatan yang terlingkup permukaan gauge menjadi 0. Hal ini juga berlaku untuk bola. Oke. Di luar aja. Oke, ini masukin rumus-rumusnya ya. Ini hasil akhirnya. Di luar konduktor R. Ini apa? Di dalam kah? Di antara isolator dan konduktor. Kalau ini di luar konduktor. Habis. Oke, kita melanjut ke potensial listrik dan kapasitansi. Langsung rumusnya ini. Jadi energi potensial listrik ini adalah energi yang dimiliki muatan karena posisinya dalam medan listrik. Ketika muatan berpindah, energi potensial berubah menjadi kinetik. Perubahan ini bisa dihitung dengan persamaan usaha gaya konservatif sesuai dengan persamaan usaha konservatif, maka usaha ini bisa dirumuskan W sama dengan minus delta IP listrik. Delta IP sama dengan integral BAF kali DL. Ya pokoknya ini adalah rumus-rumusnya. Apa lagi ini tanda volume ini. Delta IP listrik sama dengan K konstanta kolom 1 kolom 2 1 per B minus 1A. Untuk A mendekati ta hingga sebagai titik potensial 0, maka ini yang ta hingga sebagai titik potensial 0. IPB sama dengan K Q1 Q2 per B. Lanjut ke potensial listrik. Potensial listrik menggambarkan energi persatuan muatan di suatu titik. Beda potensial adalah selisih antara dua titik. Dalam praktik, beda potensial inilah yang kita kenal sebagai tegangan lah. Dirumuskan otomatis beda potensial di antara dua titik bisa dirumuskan sebagai VBA sama dengan minus integral BA yang tadi dia, sedangkan potensial listrik pada titik tertentu bisa dirumuskan menggunakan rumus ini. Itulah. Potensial oleh muatan listrik. Ini muatannya keluar ya.
karena dia plus jadi E nya sama dengan K Q per R kuadrat R. VBA sama dengan oh ya, ini hukum kolom ya. VBA bentar. VBA sama dengan KQ per RB minus QRA sama dengan VB minus VA. VA nya sama dengan kita nyari dulu satu-satu gitu. Kita cari yang VA nya dulu, K nya Q VRA, K Q per RA, VB nya RB, lanjut ke VBA nya lagi untuk mencari integral minus integralnya. Terus VBA sama dengan minus L kali DR, L kali DR sama dengan R kali R, DR sama DR D mana D. VBA sama dengan minus KQ integral 1 per R kuadrat DR. VR sama dengan, ini rumusnya ya, jika muatannya sumber muatan titik adalah dq, maka ini maksudnya kalau ini ya muatannya kecil, kita menggunakan dv sama dengan K dq per R. Ini aku tahu ya. Lanjut, potensial dari banyakan, waduh banyak banget nih. Ini kita ngitungnya satu-satu ya. Ya, kalian hitung satu-satu sampai ini, kalian totalin semuanya, jadi hasilnya dapatnya segini. Tuh. Ini potensialnya distribusi muatan kontinu. Ini rumus-rumusnya lagi. Mau percepat aja lah ya. Bidang ekuipotensial. Bidangnya adalah tempat semua titik memiliki potensial yang sama. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap bidang. Artinya tidak ada komponen medan sepanjang bidang tersebut. Gitu. Ini rumus-rumusnya lagi ya. Lanjut ke contoh. Soal ini minta mencari medan listrik ya. Potensinya dalam ruangan yang titik Q. Tentukan bentuk tentukanlah bentuk vektor medan listrik dalam ruangan yang ditimbang oleh muatan titik tersebut. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, jika diketahui fungsinya dari soal kita mau menghitung turunan parsialnya dulu untuk mendapatkan komponen medan listrik. Hasil akhirnya adalah vektor medan listrik di ruang 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena ini ada K-nya kan tadi, X, Y, Z ya. X, Y, Z. Jadi 3 dimensi. Kapasitor. Jadi kapasitor ini perangkat yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik. Secara umum kapasitor terbentuk dari dua buah konduktor yang diberi muatan sama besar tapi berbeda jenis dan terpisah oleh suatu bahan isolator dinamakan bahan dielektrik. Bentuknya dapat bermacam-macam. Proses pemberian muatan pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan kapasitor masing-masing konduktor dengan sumber tegangan beda potensial tertentu. Kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor. Nah, ini kalian baca sendiri lah ya, menghemat waktu. Pengisian kapasitor dilakukan dengan menghubungkan konduktor pada kapasitor dengan sumber tegangan beda potensial. Ketika saklar ditutup, medan listrik dari baterai dari membuat elektron dari konduktor 1 tertarik ke terminal plus. Detik 1 kehilangannya elektron dan bermuatan positif. Proses ini pengisian kapasitor dan berlangsung hingga beda potensial antara kedua plat sama dengan tegangan sumbernya.
Nah ini konduktor 2 menjadi kelebihan elektron bermuatan minus. Lanjut, kapasitansi berbagai kapasitor. Untuk menentukan kapasitansi suatu kapasitor, tentukan medan listrik akibat ini kalian baca sendiri lah ya materinya. Ini muatan Q, medan listrik, medan potensial, menjadinya ini yang terjadi. Kapasitor plat sejajar. Kapasitor plat sejajar terdiri dari dua plat logam identik yang disusun secara sejajar. Ini dua plat yang secara sejajar. Karena luas plat jauh lebih besar dari antara plat, maka medan listrik diantaranya bisa diasumsikan seragam. Langkah-langkahnya, anggap plat ini kan diberi plus Q sama minus Q. Jadi medan listrik E-nya ini di antar plat hampir konstan. Jadi E-nya sama dengan Q per I0A I N per C. C ini kolom ya, Newton per kolom. Oke. Lanjut deh, kita ke kapasitor plat sejajar. Karena medan listrik antara plat seragam, jadi PD potensial antara plat bisa dihitung dengan rumus sederhana. V sama dengan I kali D tadi ya, menunjukkan bahwa tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan listrik tertentu. Jadi kita memakai I sama dengan Q per I0 yang ini tadi, lalu kita ubah jadi ke 0 sama dengan lupa lagi namanya, per I0 I ini X ya, N per C. Ini kapasitor plat sejajar. Rumus untuk utama kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar. Ini rumus yang tadi, besar bedanya antara kedua plat adalah V sama dengan I per I0D. Ini kita gunakan yang di sini tadi, bermirip. Jadi kapasitansi kapasitor plat sejajar adalah C sama dengan Q per V sama dengan I0A per D. Kapasitor plat sejajar. Ini teori-teori lah ya, rumus-rumus kalian baca aja. Nih. Bahas kali ya. Ini ada contoh ya. Berarti kapasitor bola ini tersusun atas dua bola konduktor sepusat dengan jari-jari berbeda. Kita asumsikan bola dalam bermuatan positif, positif dan bola luarnya negatif. Untuk mencari beda Untuk mencari beda potensial. Kita menggunakan hukum Gauss dan mengintegrasikan medan listrik dari bola ke dalam keluar. Hasil akhirnya melibatkan selisih dari kebalikan jari-jarinya. Jadi kita gunakan hukum Gauss dulu ini, seperti yang di sini, dimana R diukur dari pusat bola. Lalu kita hitung bedanya R sama dengan A dan R sama dengan B. Itu kan? Johan. Itu kan hasil integralnya ini ya. Yang tadi itu menentukan bentuk IR-nya dulu, lalu kita mendapatkan ini, lalu gunakan rumus V sama dengan inilah ya. Terus ini apa lagi lupa, kapasitor kah? Kan ya. Dengan Q per V sama dengan 4 I0 AB per B minus A. Rangkaian kapasitor seri dan paralel. Rangkaian kapasitor seri dan paralelnya, perhatikan dua buah kapasitor C1 dan C2 berikut ini. C1 C2 seri.
Kalau seri dia itu ini 1/C sama dengan 1/C1 nih, masukkan C/2. Kalau paralel C1 C2 gitu. Kalau paralel dia cuman ini ya, ditotalkan sampai berapapun C-nya lah gitu. Kalau ini juga sama aja yang di seri. Tuh. Energi dalam kapasitor selama proses pengisian kapasitor. Ini rumus ya. Ntar aku minum dulu. Oke, lanjut. Ini rumus kah? Enggak. Teori. Ini teori lagi ya. Silakan baca sendiri. Bahan dielektrik. Kapasitor ini diisi bahan seperti plastik atau mika. Untuk meningkatkan performa bahan ini disebut dielektrik. Efek dari dielektrik adalah mengurangi medan listrik dan tegangan antara plat sehingga kemampuan menyimpan muatan meningkat. Adanya bahan dielektrik menyebabkan medan listrik dalam ruang di antara konduktor pada kapasitor menjadi berkurang. Dielektrik terdiri dari molekul polar dan nonpolar. Dalam medan listrik, molekul-molekul ini akan menyusun dirinya sedemikian rupa sehingga terbentuk medan tambahan yang melemahkan medan total. Inilah menyebabkan energi jadi lebih kecil dari nol. Nih, seperti yang digambar ini. Waduh, apa lagi nih? Tanpa bahan dielektrik dengan bahan dielektrik. Jadi bahwa medan total di dalam kapasitor yang terdiri dari yang terisi dielektrik adalah hasil penjumlahan dua medan, suatu dari sumber tegangan dan satu lagi dari polarisasi molekul bahan. Karena arahnya berlawanan maka medan totalnya lebih kecil. Medan magnet total dalam bahan ini kita menggunakan I sama dengan I0 ya awal. Ini IND ini maksudnya nih arahnya berlawanan dengan I0. Lanjut. Kehadiran bahan dielektrik meningkatkan kapasitansi sebesar K kali karena medan listrik dan tegangan menurun sementara muatan tetap, maka kapasitor bisa menyimpan muatan lebih besar. Itulah mengapa bahan dielektrik itu sangat penting ya dalam desain kapasitor modern. Nih rumus-rumusnya untuk jumlah muatan yang tetap bisa dengan V0 per K. Nih K konstanta dielektrik, karakteristik bahan K lebih dari 1, I0 lebih dari E. Kapasitansi kapasitor dengan dielektrik. Ini rumus-rumusnya ya. Ini lagi. Ini habis. Karena sudah habis, saya akhiri ya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan penjelasan saya kurang jelas. Mohon maaf ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.